Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maghfirahnya, selalu memberikan karunia kasih sayangnya, dan selalu memberikan kekuatan iman dan Islam, memberikan kesehatan dohir batin, memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah, sering kita mengerjakan sholat fardu, akan tetapi sholat kita itu tidak tahu apakah sholat kita itu sudah sempurna apa belum. Kita tidak mengetahuinya, dan mungkin sebagian besar daripada kita, termasuk saya, belum bisa melaksanakan sholat secara sempurna, sholat secara anjuran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Jadi bagaimana hadirin caranya untuk menyempurnakan sholat fardu kita ini? Bagaimana caranya untuk menambal kekurangan-kekurangan dari sholat fardu kita ini? Mungkin ada sebagian yang mengatakan, dengan sholat fardu itu, kalau kita mengerjakan sholat fardu yang sempurna itu sudah cukup, itu sudah cukup. Akan tetapi hadirin, karena kita tidak tahu apakah sholat kita itu sempurna atau tidak, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak kesunahan-kesunahan. Dalam arti untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Agar apa? Agar sholat sunnah tersebut itu menambal kekurangan daripada sholat fardu. Ketika sholat sunnah menambal kekurangan sholat fardu, maka sholat fardu itu akan menjadi sempurna. Seperti contohnya ada barang yang rusak atau bocor, ketika ditambal maka akan jadi sempurna. Akan mahal lagi harganya, bisa dijual belikan. Begitu juga dalam masalah sholat fardu, ketika ada kekurangan kemudian disempurnakan oleh sholat sunnah, maka akan menjadi sempurna sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari salatnya itu adalah apa? Bukan dari salat. Sesungguhnya pertama kali yang amal yang akan dihisab itu adalah apa? Salatnya. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Jikalau benar, jikalau salatnya itu benar, maka sungguh dia aflaha wa anjaha, dia akan beruntung dan sukses. Wa in fasadat khaba wa khasira. Dan jika salatnya itu gagal, rusak, jika salatnya itu rusak, maka sungguh ia akan rugi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika salat kita rusak, maka kita akan merugi di akhirat nanti. Akan tetapi ketika salat kita sempurna, maka salat itu akan diterima, sementara kita akan beruntung dan berjaya. Karena amal yang pertama itu adalah salat, amal yang akan dihisab itu adalah salat, maka yang pertama kali kita sempurnakan itu adalah salat kita. Kita perhatikan dari mulai wudu kita. Apakah wudu kita sudah betul? Ketika wudu kita sudah betul, maka kita sah mengerjakan salat. Kenapa? Karena wudu itu adalah kunci daripada salat. Ketika wudu kita salah kaprah dalam wudu, maka salat juga tidak akan sah.
ketika wudhu itu sah, dihitung sah oleh syar'i, maka mengerjakan sholat juga itu hukumnya sah. Wa inin taqasa min faridatin, ketika ada kekurangan dari kefarduan, ketika kita melaksanakan sholat fardu, kemudian ada kekurangan di dalamnya, qala ar-rabbu unduru hal li'abdi min tatawu'in, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, unduru, lihatlah oleh kalian, hal li'abdi min tatawu'in, apakah hambaku itu mempunyai atau memiliki amalan-amalan sholat sunnah. Fayukmalu biha man taqasa minal faridah, maka sholat fardu yang ada kekurangan tadi akan disempurnakan oleh sholat-sholat sunnah. Maka kita seyogianya memperbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Rawatib kita, qoblanya, ba'danya kita sempurnakan. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalik. Kemudian seluruh amalan lainnya akan dihisab seperti itu juga. Dalam arti akan disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Maka dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu adalah pertama kali amal yang akan dihisab, maka marilah kita sempurnakan sholat kita. Ketika kita tidak bisa menyempurnakan sholat kita, maka berbanyaklah mengerjakan sholat-sholat sunnah. Meskipun ada yang mengatakan cukup saja dengan sholat apa? Cukup saja dengan melaksanakan sholat fardu secara sempurna. Sudah tidak harus melakukan sholat-sholat yang lain. Akan tetapi untuk melaksanakan sholat fardu secara sempurna itu sungguh-sungguh sulit, hadirin. Untuk memperhatikan, memperbaiki rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat dan yang lainnya, khusyuk wal wudu'nya itu Masya Allah sangatlah sulit. Baru saja Allahu Akbar, di situ Masya Allah, ya, pikiran-pikiran kita tidak karuan, pikiran-pikiran kita kemana saja, tidak terkontrol. Ketika kita sholat dengan khusyuk wal wudu, nah disitulah sholat kita akan sempurna. Nah pertanyaannya, adakah orang yang bisa melaksanakan sholat dengan secara sempurna, khusyuk wal wudu, khusyuk dari awal sampai akhir? Kalau saya pribadi belum bisa melaksanakan sholat secara khusyuk wal wudu. Mungkin sebagiannya. Mungkin di rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tidak. Atau begitu juga seterusnya. Nah ketika kita tidak merasa sholat kita itu tidak sempurna, maka perbanyaklah mengerjakan sholat sunnah. Karena apa? Karena sholat sunnah tersebut itu akan menambal sholat-sholat fardu yang tidak sempurna. Kehadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna, secara yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam hal kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.